selamat datang kembali di acara Bacotan Om Wok, di mana kita masih akan ngebahas berbagai hal menarik seputar dunia airsoft gun. Masih barengan sama gua, Emir Cesario, alias Emir Bewok, tukang bacot profesional, kesayangan selingkuhan Anda. Oke cuy, sebelum gua mulai acara ini, pertama gua atas nama pribadi dan juga gua mewakili perasaan-perasaan saudara-saudara gua sesama airsofter seluruh Indonesia, bahwa kami ingin menyampaikan kalau kita semua sangat amat mengecam dan mengutuk berbagai aksi teror yang terjadi di Indonesia. Oke, jadi di episode kali ini cuy, seperti yang sudah lu tahu ya, di media kemarin tuh kan lagi rame banget nih, ada 2 kejadian beruntun cuy. Mulai dari penyerangan markas besar Kepolisian Republik Indonesia oleh seseorang yang sangat nekat dan bodoh ya. Dan yang kedua ada Bang Jago nih, Cela, yang naik Fortuner marah-marah terus ngacungin beceng yoi. Nah, di sini nih pokok permasalahannya. Kenapa? Karena sekali lagi komunitas airsoft menjadi kambing hitam di pemberitaan media-media massa, di mana disebutkan kalau barang yang digunakan oleh pelaku-pelaku teror tersebut itu adalah airsoft gun. Padahal barang yang digunakan sama mereka itu, kriminal-kriminal nakal itu bukan airsoft cuy, tapi airgun. Kalau misalkan lu mungkin ya punya temen yang airsofter, mungkin lu juga lihat updatean dia, kita sama-sama update hashtag airsoft bukan airgun, airgun bukan airsoft, airgun is not airsoft dan sebagainya. Lu pasti akan sedikit tergelitik mungkin untuk bertanya, emang apa sih airgun itu sebetulnya? Terus airsoft itu sendiri apa? Bedanya dengan airgun itu apa? Nah, untuk menjawab rasa penasaran lo, di episode kali ini gue akan menjelaskan sama lo tentang apa itu airsoft dan apa itu airgun. Jadi buat lo yang penasaran, stay tune terus di Bacotan Om Wok. Oke cuy, sekarang tiba saatnya untuk gue menjelaskan ke lo apa sih itu airsoft dan apa itu airgun. Seperti yang lu lihat di meja ini nih di depan gua, ini udah ada contohnya nih cuy. Airsoft yang sebelah sini, airgun yang sebelah sini. Nah, gini, secara simpelnya sebetulnya ya, untuk jenis pistol, airsoft dan airgun itu bisa dibilang kayak serupa tapi tak sama gitulah. Apa sih bedanya dan apa persamaannya? Gini, airsoft dan airgun untuk kelas pistol atau handgun ya, itu dia sama-sama mereplika bentuk dari sebuah atau suatu senjata api. Misalnya contohnya kayak gini gitu. Ini ada versi airsoftnya, versi airgunnya juga ada. Tapi yang membedakan airsoft dan airgun secara fundamental ya, fundamental. Ini gue nggak ngomongin regulasinya dulu, gue ngomongin bendanya dulu nih. Secara apa bilangnya? Secara bendanya lah gitu. Airsoft itu memang merupakan suatu replika dari sebuah senjata api, di mana dia untuk yang seperti ini contohnya menggunakan tekanan gas untuk melontarkan proyektil. Tapi airsoft itu tekanannya rendah cuy. Itu kenapa ada kata soft di tengah kata airsoft gun gitu. Jadi yang dilontarkan oleh mainan ini bisa dilihat ini seperti ini bentuknya. Kita bilangnya BB ya, ball bearing. Ini terbuat dari plastik ukuran 6 atau 8 mm. Dan kalau misalkan tadi gue udah bilang ini tekanannya rendah juga, itu otomatis menunjukkan kalau airsoft itu tidak bisa melumpuhkan apalagi mematikan. Karena kalau misalkan mematikan, gue nggak akan ngomong sama lu cuy di sini, dan nggak akan ada yang namanya channel Bacotan Om Wok gitu. Sementara kalau misalkan airgun sendiri sama-sama mereplika bentuk dari sebuah senjata api kelas pistol, terus dia juga menggunakan tenaga gas untuk melontarkan proyektilnya. Nah, di sini perbedaan mendasarnya nih. Airsoft itu tenaganya itu cukup lembut lah, namanya juga soft ya kan. Cukup playable lah, bisa dimainkan dan tidak berbahaya jika digunakan sesuai dengan aturan main yang berlaku. Tapi airgun sendiri, power yang dihasilkan sama benda ini itu bisa 2-4 kali dari airsoft. Plus
Proyektil yang dilontarkan oleh airgun itu juga bentuknya bola-bola seperti ini ya. Bola-bolanya terbuat dari metal, ini bisa timah, bisa aluminium, bahkan bisa baja juga. Dan ukurannya lebih kecil dari bola yang dilontarkan oleh airsoft. Nih, gue kasih perbandingannya. Jadi kalau airgun itu 4,5 mm, airsoft itu 6 sampai 8 mm. Airgun terbuat dari metal proyektilnya, airsoft dari plastik. Jadi tidak berbahaya. Nah, terus untuk tenaga pendorongnya, airsoft itu lazimnya menggunakan gas seperti ini nih. Kita sebutnya sih green gas. Kalau misalkan lu kepo ya mau lihat apa nih? Komposisinya, Ini kurang lebih kayak gas freon yang dicampur sama minyak silikon lah, kurang lebih kayak gitu. Sementara untuk airgun sendiri itu menggunakan ini. Gas CO2 yang sudah di-pack di dalam cartridge seperti ini. Di mana gas ini tekanannya sangat amat kencang, jauh di atas si green gas ini. Gitu. Secara mendasar sih kurang lebih itu. Tapi airsoft juga ada yang menggunakan ini, menggunakan CO2 gitu ya. Kita bicara secara internasional, secara bentuknya dulu gitu kan. Kenapa ada airsoft yang pakai gas CO2 seperti ini? Gini, sebenarnya gas si green gas ini itu kalau lu pakai main di tempat-tempat beriklim dingin, misalnya kayak di Amerika atau di Eropa, ini tekanan itu nggak ada cuy, hilang. Itu kenapa mereka harus menggunakan gas CO2 seperti ini. Tetapi umumnya airsoft yang menggunakan gas CO2 seperti ini, FPS yang dihasilkan atau tekanan yang dihasilkan pun tidak sekuat airgun. Karena memang dia didesain untuk bermain, bukan untuk ya menyakiti sesuatu gitu, bukan untuk merusak gitu. Itu cuma ya ini biar tetap bisa dipakai kalau lu main lagi salju-saljuan gitulah. Nah, kalau misalkan airsoft ada yang pakai ini, pakai CO2, apakah itu otomatis menjadikan airsoft itu sebagai airgun? Tentu tidak. Itu semua kembali lagi, kalau gue pribadi ya, itu semua kembali lagi ke power yang dihasilkan, FPS yang dihasilkan, sama benda yang dilontarkan. Impact-nya seperti apa? Kalau gue pribadi kembalinya seperti itu. Tapi kita perlu ingat juga kalau misalkan ada regulasi nih, ada aturan yang mengatur tentang apa sih airsoft itu, tentang airsoft seperti apa sih yang boleh dipakai bermain, yang boleh dipakai skirmish. Nah, untuk yang kayak gitu tuh, berhubung gue bukan orang hukum ya, gue bakal ngajak satu temen gue nih yang kebetulan dia lebih mengerti soal hukum dibandingkan gue. Jadi buat lo yang penasaran, tetap stay tune terus di Bacotan Om Wok. Oke cuy, sekarang di samping gue lah. Ini udah ada sahabat gue. Kenalan dulu dong cuy. Nama gue Jody, ketua Nighthawk Airsoft Team. Nighthawk Airsoft Team. Oke, jadi ini tadi kan gue udah jelasin ke lu ya tentang dasar-dasar perbedaan apa sih yang disebut dengan airgun dan apa yang disebut dengan airsoft. Tapi kan kayak tadi gue bilang, airsoft ada juga yang pakai CO2. Apakah itu otomatis jadi airgun atau itu tetap airsoft? Kalau menurut gue pribadi itu tetap airsoft. Tapi itu boleh lu pakai main apa enggak? Nah, ini nih. Berhubung sekarang kita sudah diatur sama hukum dan regulasi, jadi gue mengundang sahabat gue yang satu ini untuk ngejelasin sama lu. Jod, sikat men. Bener banget Bang Emir. Karena gue mau ngasih tahu, bener yang Bang Emir udah jelasin soal airsoft itu juga ada yang bertenaga CO2. Namun kita sekarang udah punya Perpol nomor 5 tahun 2018 yang mengatur soal kepemilikan dan penggunaan airsoft sendiri dan paintball. Siap. Perpol itu peraturan kepolisian, jadi dibentuk oleh Kepolisian Republik Indonesia, bukan oleh DPR ataupun Presiden. Siap. Oke. Nah, di Perpol ini kalau bisa kalian lihat itu ada di internet, bisa di-download ya. Mungkin nanti bisa dikasih di deskripsi ya. Perpol nomor 5 tahun 2018. Tahun 2018. Ya. Sikat, Jon. Di pasal 1 ayat 3-nya ya, kalau kalian bisa lihat itu airsoft gun adalah benda
yang bentuk sistem kerja dan atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastik atau logam atau campuran bahan plastik dan logam yang dapat melontarkan ball bullet atau bebek yang seperti ini. seperti itu. Bukan ini ya. Bukan. Dengan menggunakan tenaga tekanan udara yang dihasilkan dengan mekanisme gas bertekanan rendah. Ini atau pegas yang digerakkan oleh tenaga manusia atau motor listrik dengan kekuatan lontar peluru paling jauh 2 joule. 2 joule. Nah, dari bunyi pasal 1 butir 3 Perpol nomor 5 tahun 2018, kita bisa lihat kalau ada bunyi pasal seperti ini. Menggunakan tenaga tekanan udara yang bertekanan rendah. Yang bertekanan rendah. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita bilang CO2 itu bisa dipakai dengan airsoft gun, apakah CO2 itu bertekanan rendah? Aku kurang Tidak. paham ini. Mungkin Bang Emir bisa jelasin soalnya. Atau ada teman-teman yang lebih ngerti mungkin John ya? Nanti ya bisa di komen kali. komen. Terus Kalau menurut aku, green gas itu emang bertekanan rendah dan CO2 itu enggak. Bisa dibuktiin dari pas setelah dicoba tembak ya. CO2 itu ngasilin FPS yang jauh lebih tinggi daripada green gas. FPS dan joule tentunya ya. Joule biasanya seperti itu. Biasanya aku kalau misalnya nih, ini handgun M9 ini dia biasanya ngasilin 360 fps kalau menggunakan green gas impact Gardner kayak gini. Tapi kalau kita pakai yang CO2 yang magazin yang ada kanister green gas kan beda kan, ini kan dia polos ya. Kalau yang CO2 kan ada bolongannya itu buat naruh kanisternya. Buat masukin ini kayak inilah ya gitu. Itu biasanya FPS-nya bisa nyampe 420. 420. Berarti punya ya, masuk nih. Ada asistennya. Jadi persis ya bentuknya, cuma bedanya ini ada bolongannya. Ini buat naruh CO2-nya di dalam sini. Untuk masukin ke dalam Di situ. dalam situ pakai yang kayak ginian ya. Oke. Tapi ini bukan airgun masih hitungannya. Sebenarnya Hitungannya tetap airsoft. airsoft gun. Kenapa? Karena kan tadi Bang Emir udah bilang juga soal kalibernya. Betul. Airgun itu menggunakan 45 Seperti ini. milimeternya, seperti ini. Yang berbahaya. Lagi Bali besi kan ya. Iya. Kaca bisa pecah, Pecah, apalagi pecah. manusia tembus. Kalau ini tidak berbahaya. Kalau enggak kan kita nggak mungkin di sini ya kan Betul Jon? banget Bang Emir. Nah, itu soal penggunaan CO2. Jadi intinya dia ini di Indonesia itu tidak seharusnya ya, tidak diperkenankan ya. Betul. Karena di undang-undang kita, bukan undang-undang ini, sorry, Perpol, peraturan kepolisian kita itu sudah menyebutkan bahwa tekanan airsoft gun itu menggunakan tekanan rendah, ya, gas bertekanan rendah. Dan nambahin nih Jod nih, kalau misalkan kayak sekarang ya, dengan adanya induk-induk organisasi airsoft, itu kan kita sudah menemukan kesepakatan nih bahwa airsoft yang boleh dipakai main untuk war game atau skirmish itu kan harus dengan FPS yang di bawah 420 dan joule-nya juga di bawah 2 joule. Ya, gitu kan. Jadi kalau misalkan airsoft kebetulan nih FPS-nya di atas itu hitungannya tetap airsoft tapi jangan dipakai main. Jadi bukan gara-gara itu nggak melanggar ketentuan protokol kita, Betul. kan berarti dia tuh jadi airgun. Airsoft ya airsoft, airgun ya airgun gitu loh. Dia punya dua mekanisme berbeda, tapi di Indonesia, terutama Jakarta nih ya kan Kita mainnya di Indonesia juga ya gitu. Betul banget. Di Indonesia ini kita ada ketentuannya untuk airsoft bertenaga apalah dan maksimalnya powernya sampai semana gitu loh ya kan. Nah, itu dibatasin ya, tapi itu tetap airsoft walaupun dia Itu tetap airsoft ya. walaupun FPS yang 450 pun itu tetap airsoft. Karena kembali lagi kan, di mana bumi dipijak, di situ lagi dipijak. Ada pepatah kan, Western Rome, do what Romans do. Do what Romans do. Alright. Oke, kita kasih tahu juga kali ya ke teman-teman yang lagi nonton ini nih. Kalau misalkan kayak kita lihat kemarin ya, si kriminal-kriminal nakal itu kan ditemukan KTA ya. Ya katanya tuh kalau lu beli KTA ini lu bisa dengan mudah membawa barang-barang seperti ini kemana-mana untuk self defense lah atau apa. Itu salah cuy. Nggak semudah itu dapat KTA. Ya. Singkat Jon, jelasin. Tadi
Bro Emir ngasih tahu menyinggung soal self defense. Pertama gue mau potong dulu, itu nggak boleh. Nggak Ya. Di Perpon nomor 5 tahun 2018 ya, dan ini juga udah disosialisasi berkali-kali ya sama Wasendak Polda Metro Jaya. Sampai berbusa. Iya, udah ngomong terus nih, sumpah. Jadi bilang kalau airsoft ini cuma bisa digunain untuk kegiatan olahraga airsoft gun. Kalian bisa cek itu di pasal 6-nya di bagian ketiga penggunaan. Betul. Ya, di situ ada jelasinnya kalau ini cuma boleh dibawa dan digunakan untuk kepentingan kegiatan airsoft gun. Dan kalau lo mau dapetin gini-ginian juga nih ya, airsoft ya, yang ini, bukan yang ini gitu ya. Lo tuh sekarang tuh kalau mau beli kan harus ke importer yang memang sudah legal gitu kan. Kalau kayak di Jakarta, si merek kan nih, kasih aja ntar bocorannya dikit lah ya. Nah, untuk lo belinya itu juga, lo itu harus terdaftar dulu nih di dalam klub yang sudah bernaung di bawah induk-induk organisasi airsoft yang ada di Indonesia. Bukan begitu kan ya? Benar sekali. Itu juga ada di Perpon nomor 5 pasal 7. Bisa dicek. 7. Itu pasal 7 udah jelas banget ngasih tahu kalau untuk memiliki ya persyaratannya ini harus memiliki kartu anggota klub terlebih dahulu. Oke? Anggota klubnya kan anggota klub airsoft gun, bukan anggota klub menembak dan berburu. Yang nggak jelas gitu atau yang aneh-aneh gitu kan? Nah kan di Indonesia ini kan juga kita bisa tahu ya ada 3 yang menaungi organisasinya lah ya. organisasi airsoft gun ya. Jadi itu bisa pilih mana 3 itu. Tinggal PDKT aja mana yang cocok gitu kan? Bisa kontak Bang Emir aja. Ya udah John, kurang lebih itulah ya yang pengen kita sampaikan di kesempatan singkat hari ini gitu ya. Kita harap kedepannya baik dari media atau dari public figure atau dari instansi tidak ada lagi kesalahpahaman tentang apa sih sebenarnya airgun dan airsoft. Jangan lagi kedepannya ya, kami sangat harap banget, mohon banget kedepannya jangan salah lagi lah sebutnya airsoft ya airsoft, airgun ya airgun. Dan untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak soal airsoft atau airgun gitu ya, ya ini kita nggak banyak sih sebenarnya sih. Tapi kalau pengen tahu lebih banyak soal yang di sebelah sini, sebenarnya sok lah, jangan malu-malu, bisa komen di bawah, bisa japri langsung di sini kan nanti ada IG-nya. Ya udah kira-kira segitu kali ya. Oke, thank you John ya. Sampai ketemu di episode bacotan omong berikutnya, masih tetap ngebahas berbagai hal menarik seputar dunia airsoft gun. Tentunya masih barengan sama gua Emir Cesario, tukang bacot profesional kesayangan Sling.